Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Insya Allah anak-anak semua sehat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan. Kita bisa bertemu lagi lewat media sosial. Ya, dari pembelajaran sampai saat ini kita masih pembelajaran secara daring. Namun sekali lagi Bapak selalu mengingatkan anak-anak harus tetap semangat dan bertanggung jawab ya, serta mempunyai sifat tangguh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita memohon kepada Allah SWT, berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini selain kita dapat ilmu, tentunya kita sedapat nilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin nabiyya wa rasulah rabbi hidni ilma waryukni fama amin. Rabbi rosli sadri wa yassirli amri wa haldatam lisani yafqahu qawli. Nah, anak-anakku semua, minggu yang lalu anak-anak sudah membaca biografi Sunan Ampel dan juga kepribadian Sunan Ampel. Ini Bapak sedikit untuk memberikan cara menulis biografi, nggak usah terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Biografi itu riwayat hidup. Seperti anak-anak menuliskan anak lahir di mana, tempat lahirnya di mana, ayahnya siapa, ibunya siapa. Contoh yang Bapak sampaikan ini yang pertama adalah biografi Sunan Ampel. Pertama nama Sunan Ampel, nama lain Said Ali Rahmatullah, tempat lahir Samarkand, Asia Tengah, ya, lahir pada tahun 1401 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkand, ibunya Chandrawulan. Garis keturunan melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Ini masih keturunan Rasulullah yang kesekian. Istrinya Nyi Ageng Manila. Anaknya Raden Mahdum Ibrahim yang menjadi juga Sunan Bonang. Ya, kemudian yang menjadi Sunan lagi adalah Raden Qasim yang dikenal dengan Sunan Derajat. Kemudian wafat diperkirakan tahun 1481 Masehi dan tempat makam adalah Surabaya, Jawa Timur. Nah, anak-anak, ini adalah contoh biografi yang singkat. Jadi ketika anak-anak menuliskan biografi nggak usah ditulis semua, carilah tempat-tempat istilah-istilah yang singkat biografi seperti ini. Nah, dalam berdakwah Sunan Ampel yang pertama dibangun adalah masjid, ya. Jadi masjid sebagai pusat untuk berdakwah dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, ya. Nah, kemudian kepribadian Sunan Ampel. Sunan Ampel dalam berdakwah mereka punya sifat sabar, tidak putus asa, tangguh, bertanggung jawab, ramah, bersahaja, tidak egois, hati-hati, menghargai masyarakat setempat. Nah, sifat-sifat ini harus dimiliki oleh Sunan Ampel dan tentunya harus kita miliki. Karena di dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Ampel itu menyebarkannya kepada masyarakat yang belum mengenal Islam. Tapi yang mereka kenal selama ini adalah kebudayaan-kebudayaan atau kepercayaan nenek moyang dahulu. Mereka masih menggunakan sesaji. Ya, kemudian agama yang mereka punya itu Buddha, Hindu, dengan mempercayai kepercayaan-kepercayaan. Contohnya dengan pohon yang besar, batu yang besar. Nah, untuk merubah sifat-sifat itu tentunya Sunan Ampel memiliki sifat yang seperti ini, sabar, tidak putus asa. Jadi karena mengajak orang itu tidak sekaligus kita ingatkan langsung ikut ke kita, bahkan kita kadang-kadang dicaci maki dan sebagainya. Itu dalam menegakkan kebaikan, maka sifat sabar, tidak putus asa harus dimiliki oleh Sunan Ampel dan tentunya kita harus bisa mencontohnya. Tangguh, ya, Sunan Ampel harus memiliki sifat tangguh itu dalam menyebarkan agama Islam
Ya, tangguh di dalam ini harus semangat yang luar biasa walaupun cobaan, kajian, makin sebagainya. Sama seperti kita. Kita sebagai siswa tentunya juga harus memiliki sifat tangguh ya dalam belajar. Tangguh, sifat tangguh kita harus semangat dalam belajar gitu. Ya, mengerjakan pekerjaan dengan penuh semangat. Kemudian juga bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya apa? Kalau kita sebagai pelajar mempunyai bertanggung jawab mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru. Ini harus kita miliki. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, terutama di kelas 6 ini, Bapak selalu mengingatkan waktunya tidak lama lagi. Sekarang sudah bulan September, tinggal Oktober, November, Desember, mungkin Januari, Februari, mungkin kurang lebih 5 bulan anak-anak belajar. Jadi Bapak selalu mengingatkan dalam rangka untuk melanjutkan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, anak-anak harus mempersiapkan diri, ya baik mentalitas, baik spiritualitas, intelektualitas, dan tentunya anak-anak mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk atau yang diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk syarat melanjutkan sekolah pendidikan berikutnya. Jadi itu anak-anak yang Bapak Ibu bisa sampaikan. Jadi anak-anak setelah melihat video ini, anak-anak silakan baca kembali peranan Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan meneladani nilai-nilai positif dari Sunan Ampel di dalam menyebarkan agama Islam. Jadi anak-anak silakan bisa dibaca peranan Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Timur. Dan nilai-nilai positif apa yang kita teladani dari Sunan Ampel ini. Jadi setelah membaca, anak-anak silakan buat kesimpulan sesingkat mungkin ya, tetapi yang jelas mewakili dari peranan Sunan Ampel. Ya, jadi Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa atau daerah-daerah Jawa zaman dahulu itu masih banyak orang-orang yang berjudi, ya, mencuri dan sebagainya. Maka Sunan Ampel mempunyai istilah molimo. Silakan anak-anak baca, kemudian anak-anak kesimpulkan di dalam buku tulis, kemudian silahkan kirim ke Google Classroom. Ya, anak-anak mungkin itu yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi anak-anak harus semangat belajarnya dan mudah-mudahan kita cepat-cepat kembali sebelum untuk bisa belajar tatap muka. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat semua. Ya, untuk setiap hari Bapak selalu mengingatkan bahwa tugas anak adalah belajar. Hanya tempatnya aja yang berbeda. Jadi 7:30 sudah siap dengan pakaian sekolah untuk mempersiapkan diri menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru lewat daring ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.